Gubernur Ahok menyesali langkah DPRD yang kontra dengan rencana relokasi kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. DPRD diharapkan dapat mengawal bersama penegakan Perda tentang alih fungsi kawasan liar menjadi lahan terbuka hijau. Ratusan warga Kalijodo yang enggan direlokasi melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, DPRD DKI Jakarta berencana memanggil musyawarah pimpinan daerah tingkat 1 termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pemanggilan ini dimaksud untuk meminta penjelasan terkait penertiban kawasan Kalijodo, diantaranya terkait pemberian surat peringatan kepada warga Kalijodo. Penghijauan, jalur hijau, maka harus diinventarisasi dulu. Orang yang tinggal di situ, mana yang punya surat, mana yang kagak. Beda nih antara, kalau yang punya surat, maka disebut dengan pembebasan. Kalau pembebasan, dia harus dibayar, gitu. Jadi ada ganti ruginya. Ini yang saya kira harus kita luruskan di situ. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempertanyakan rencana DPRD yang akan melakukan mediasi dengan warga Kalijodo. Ahok mengklaim seharusnya DPRD mendukung upaya Pemprov merelokasi Kalijodo. Mau nyampaikan apa? Nggak surat kok. Mereka cuma gaya-gayaan aja tuh. Kayak kenal Taufik sama Lulung aja. Jaya panggung gitu, Pak? Buat jaya panggung lah. Oh ya nggak ngerti itu berdua maunya apain gitu. Harusnya kan DPRD mendukung Perda, dong bisa jelasin loh. Bukan jari-jari bela-belain atau gimana. Kalau yang belain, kamu harus bedakan gitu loh. Kalau kamu itu melanggar aturan, bolehlah kamu OC macam-macam panggil. Kita lagi menegakkan Perda, kok masa DPRD nggak dulu? Rencana Pemprov DKI merelokasi kawasan Kalijodo mendapat sambutan pro kontra dari warga. Rencananya, kawasan tersebut akan menjadi ruang terbuka hijau bagi warga Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Penggusuran permukiman liar di kawasan Kalijodo akan diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban lokasi yang dikenal sebagai arena prostitusi ini untuk menambah area serapan air dan fungsi sosial sebagai ruang berkumpul warga. Ya, saat ini saya sedang berada di salah satu wilayah kawasan Kalijodo yang nantinya akan diubah menjadi ruang terbuka hijau. Dapat kita lihat di sini, di sepanjang bantaran kali terdapat banyak sekali sampah. Dan sampah-sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga karena sepanjang bantaran kali merupakan pemukiman yang padat penduduk. Nantinya wilayah yang memiliki luas sekitar 4,5 hektar ini akan diubah menjadi salah satu taman kota dengan konsep ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Nantinya taman ini difungsikan untuk para warga agar dapat berkumpul dan akan difasilitasi dengan fasilitas olahraga juga tempat bermain anak. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 silam di Waduk Pluit. Tadinya Waduk Pluit merupakan wilayah pemukiman yang padat penduduk, namun kini telah diubah menjadi taman bagi para warga berkumpul. Nah, memang wilayah ruang terbuka hijau di Jakarta hanya 9,8% dari 30% yang semestinya dimiliki. Ruang terbuka hijau ini nantinya akan meningkatkan kualitas hidup lingkungan dan juga keberlangsungan kehidupan bagi para warga ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Syazawi Sastro, Arif Firmansyah, Metro TV. Upaya Pemprov DKI untuk menciptakan ruang terbuka hijau kini dapat dinikmati oleh warga ibu kota. Kami akan mengajak Anda untuk melihat salah satu ruang terbuka hijau yang dahulu sempat menjadi permukiman liar. Nah pemirsa, saat ini saya bukan sedang berada di salah satu pusat kebugaran di Jakarta, tapi tepatnya saya berada di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Sebagai salah satu ruang terbuka hijau, sejak 2 tahun terakhir Waduk Pluit ini sudah banyak berubah dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Lalu sebenarnya bagaimana sih wajah Waduk Pluit saat ini? Mari ikuti saya. Beginilah suasana Waduk Pluit sejak diubah fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Kini Waduk Pluit dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan, mulai dari olahraga pagi hingga bercengkrama dengan keluarga. Menurut saya sih sangat bagus ya untuk warga Jakarta, terutama kami para pesepeda. Karena semakin banyak destinasi untuk dikunjungi, keliling-keliling kota Jakarta murah meriah lah. Karena kan masuk ke sini gratis. Kita sebagai komunitas sepeda ini sangat berterima kasih kepada Pemda yang telah memberikan area-area terbuka penghijauan seperti ini dan bisa dimanfaatkan seperti anak-anak, keluarga. Ya bagus sih, jadi kan untuk menghindari banjir. Kayak begini kan anak-anak
liburan bisa olahraga kayak begitu. Tentu saja Waduk Pluit yang dapat dinikmati warga saat ini merupakan program Pemprov untuk menghadirkan ruang terbuka hijau. Kawasan Waduk Pluit di Jakarta dulunya merupakan pemukiman liar yang kumuh dan disulap menjadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekitar. Hingga saat ini DKI Jakarta baru memiliki ruang terbuka hijau yang hanya 9% dari luas ibu kota. Padahal syarat minimal ruang terbuka hijau di satu kota yakni 30% dari luas wilayah. Pemprov DKI pun menganggarkan dana hingga 7 triliun rupiah untuk menciptakan ruang terbuka hijau di Jakarta. Pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Ahmad Watik meninggal dunia. Semasa hidupnya, Watik dikenal sebagai akademisi, dokter ahli bedah. Ahmad Watik praktiknya meninggal dunia pada Jumat sore kemarin di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Almarhum Watik yang pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi mantan Presiden B.J. Habibie wafat dalam usia 68 tahun, meninggalkan seorang istri, 6 anak, dan 8 cucu. Sejumlah tokoh dan pejabat negara melayat ke rumah duka almarhum seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Semasa hidupnya, almarhum Watik dikenal sebagai akademisi, dokter ahli bedah, dan tokoh organisasi kemasyarakatan ICMI dan Muhammadiyah. Ada keluarga mau di sini? Aku bilangin. Ya. Leper. Saya waktu mahasiswa, beliau dosen, itu di kampus kita kalau ada kegiatan-kegiatan selalu beliau memfasilitasi. Jadi Pak Wati itu ketua PPSK, dan kita yang masih kuliah ini kalau perlu apa-apa tinggal datang ke Pak Wati dan nanti beliau bantu. Jadi insya Allah husnul khotimah, kita mendoakan. Ya, seorang dokter, seorang dosen di Fakultas Kedokteran, tapi kemudian panggilan hatinya lebih banyak bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan, ya, yang kemudian menjadi tokoh penting di dalam berdirinya ICMI. Nah, kemudian masuk ke birokrasi, aktif dalam berbagai organisasi. Saya kira banyak orang yang bisa belajar dari beliau lah. Di akademisi, backgroundnya seorang medical scientist gitu, terus kemudian justru aktif di berbagai organisasi sosial. Partai Golkar siap menggandeng KPK dan Polri mengawasi jalannya Munas luar biasa untuk melahirkan ketua umum baru tanpa politik uang. Namun usulan ini juga harus diikuti dengan perubahan tradisi bahwa calon ketua umum tidak harus dari kader yang sedang menjabat di lembaga negara. Munas luar biasa Partai Golkar akan menjadi ajang bersih-bersih dari politik uang. Itulah yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Ical bahkan siap menggandeng KPK dan kepolisian untuk mengawasi jalannya Munaslup yang akan melahirkan nahkoda baru Partai Golkar. Kami akan melakukan, nanti kami akan tulis surat kepada KPK dan Barreskrim Polri untuk bisa melakukan kerjasama dalam mengawasi pelaksanaan Munas luar biasa ini. Mereka lebih tahu dari kita pasti. Agung Laksono juga menyuarakan nada yang sama dengan Ical. Namun penghapusan politik uang sebaiknya diikuti dengan calon ketua umum yang punya reputasi baik dan tidak tercela. Tidak tercela, baik itu moral, hukum, sebaiknya seperti itu. Ya baru ada tambahan punya kemampuan kepemimpinan. Saya kira sederhana, yang penting harus mampu membawa kebaikan dan diperoleh dengan cara yang fair, bukan dengan cara jual beli suara misalkan seperti itu. Pengamat politik berpendapat komitmen menghapus politik uang dan penjaringan calon ketua umum yang tidak tercela harus meniadakan tradisi bahwa calon ketua umum tidak harus dari kader yang sedang menjabat di lembaga negara. Golkar harus bergeser, tidak menggunakan tradisi lama bahwa ketua Golkar harus pejabat publik, misalnya Menko, dulu Abu Rizal Bakri, kemudian harus ketua DPR, tidak harus itu lagi. Mengacu pada konstitusi Golkar, syarat maju sebagai ketua umum minimal mengantongi 30% dukungan dari peserta Munas atau setara dengan 108 suara. Ada beberapa kandidat kuat yang saat ini masuk bursa calon ketua umum.
Namun jika berkaca dari Munas Golkar sejak era reformasi, pemilihan calon ketua umum diikuti oleh 2 poros besar. Tim Liputan, Metro TV. Aroma politik uang jelang Munas Golkar diakui mulai tercium oleh beberapa kader Golkar seperti Nurdin Halid dan Yoris Raweai. Mereka mengimbau para kandidat ketua umum harus menghentikan gerilya politik uang sebelum KPK dan kepolisian turun tangan. Sudah menghubungi semua calon-calon yang menghubungi saya maupun yang saya kenal supaya hentikan itu, silakan meminta dukungan tetapi tidak boleh transaksional karena itu akan merusak Partai Golkar. Mari kita ciptakan suasana demokrasi internal Partai Golkar dengan memberi pencerahan demokrasi bagi bangsa ini. Yang bahwa tujuan saya mengekspos itu supaya dihentikan karena ini tidak sehat dan merusak. Itu apalagi nanti kalau KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung turunkan rusak Partai Golkar. Nah, jadi mumpung ini belum menjadi calon, hentikan ini. Itu merusak moral daripada kader-kader Partai Golkar. Belum apa-apa, sekarang kan sudah ribut sekarang tentang transaksional, mandi politik dan lain sebagainya. Tadi sudah disepakati oleh Ketua Umum, tinggal nanti DPP merumuskan aturan-aturan itu. Sehingga baik itu calon maupun yang menerima, itu harus dua-dua kena sanksi didiskan. Daripada ini nanti ditangkap oleh aparat keamanan formal, lebih bagus secara internal kita lakukan itu. Bagaimana caranya? Mari kita bicara secara bersama-sama. Karena ini menjadi komitmen kita. Kita mau melahirkan generasi baru Golkar dengan cara yang lebih demokratis, lebih akuntabel untuk kepentingan bangsa dan negara melalui Partai Golkar. Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa ini digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9